Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Yampunggene, Stambuk F221-19028. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang saya ambil ada dua. Yang pertama teknik observasi dan yang kedua teknik survei. Teknik observasi di mana kita turun langsung mengamati kegiatan-kegiatan aktivitas secara langsung dengan panca indera manusianya kita, melalui matanya kita bisa lihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hampir sama dengan teknik survei. Namun teknik survei ada beberapa sub yang harus kita betul-betul kita survei, dan yang pertama itu luas lahan. Luas lahannya itu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Fungsi dari luas lahan tersebut agar kita dapat menentukan besaran ruang yang akan kita dapatkan nanti. Kemudian data kontur site, di mana kita harus survei kira-kira di daerah ini kontur tanahnya bagaimana, keras, lembek, atau bagaimana. Jika misalnya lembek, apa yang harus kita lakukan? Jika misalnya keras, hal apa yang harus kita lakukan agar tempat itu bisa terolah menjadi bagus tanahnya dan bisa digunakan untuk membangun suatu bangunan. Kemudian kondisi arus lalu lintas jalan. Di sini berfungsi sebagai agar kita tahu kita nanti masuknya bagian mana, keluar bangunannya itu kemana. Jadi kita sebagai arsitek kita harus mencari jalan keluar agar arus lalu lintas yang ada di daerah tersebut tidak semakin padat. Kemudian arah mata angin. Nah, ini sangat penting bagi seorang arsitek jika ingin membuat suatu bangunan. Kenapa arah mata angin sangat perlu? Karena di sini kita harus mencari tahu arah rotasi matahari, sehingga pencahayaan alami yang terdapat melalui matahari bisa digunakan semaksimal mungkin. Kemudian keadaan iklim setempat, di mana ini sangat perlu untuk mengetahui kira-kira di daerah situ iklim-iklim apa saja yang sering terjadi. Nah, data-data yang kita ambil itu melalui wawancara. Jadi kita akan mewawancarai masyarakat yang berada di tempat tersebut. Nah, yang terakhir, kebudayaan setempat. Jadi kita harus mencari tahu kira-kira di daerah ini kebudayaannya apa. Jadi kita kalau mau mendesain nanti, kita bisa kondisikan. Kalau misalnya dia adatnya kaili. Nanti kalau kita mau membangun suatu bangunan harus ada unsur adatnya. Contohnya kayak bagian atap kita pakai adat kaili. Kalau adat kaili itu atapnya kayak seperti Soroja atau Lobo. Demikian penjelasan pengambilan data yang saya sempat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Stambuk F221-19048. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan metode pengumpulan data dengan teknik pemetaan perilaku. Dalam setiap lingkungan buatan manusia, pasti akan sering terjadi perbedaan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, kita memerlukan teknik pemetaan perilaku. Teknik pemetaan perilaku ini sangat berguna bagi kita untuk bisa mengidentifikasi perilaku seseorang dalam suatu ruangan. Lalu, untuk apa pemetaan perilaku ini dilakukan? Baik, pemetaan perilaku ini dapat kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi pola pergerakan seseorang dalam suatu ruang. Kemudian, kapan kita bisa gunakan teknik pemetaan perilaku ini? Kita bisa menggunakan teknik pemetaan perilaku ini saat merencanakan suatu ruang atau untuk menginformasikan kepada seseorang bahwa
ruangan yang baru sedang dirancang dengan menggunakan dengan didukung pergerakan seseorang yang telah diidentifikasi tadi. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pemetaan perilaku ini. Metodologi ini tidak bersifat mengganggu atau dilakukan dari kejauhan. Maksudnya adalah kita bisa mengidentifikasi seseorang tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada si pelaku. Dalam teknik pemetaan ini ada 4 komponen di dalamnya. Pertama, material, kedua, parameter, ketiga, recon atau catatan, keempat, analisis. Nah, baik, dari keempat komponen itu saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari 4 komponen tadi. Pertama, material. Yang harus kita lakukan dalam komponen material ini adalah mulailah merencanakan lokasi atau peta yang ingin kita teliti. Kemudian, kita membuat sketsa gambar di satu kertas atau langsung menggambarnya dengan perangkat lunak grafis. Kedua, parameter. Parameter ini kita harus mencantumkan pergerakan perilaku dari seseorang yang telah kita identifikasi. Langkah ini sangat penting bagi kita untuk memberikan asumsi sesuai dengan hasil dari identifikasi yang kita lakukan. Ketiga adalah recon. Recon adalah catatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Catatan untuk recon ini adalah saat melakukan peneliti, seseorang yang melakukan penelitian tidak bisa dilakukan oleh 2 orang peneliti untuk 1 orang pelaku yang sama. Yang keempat atau yang terakhir adalah melihat keseluruhan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah ini adalah langkah awal yang sangat berguna bagi kita. Misalnya dalam visual, menyatukan semua hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi, ini akan menentukan kita untuk mengetahui bagaimana zona lalu lintas orang-orang di tempat area yang padat yang kurang dimanfaatkan. Baiklah, lanjut saya akan menjelaskan sedikit tentang variasi dari teknik pemetaan perilaku ini. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Pertama yaitu place centered atau saat kita melakukan penelitian, kita tidak perlu melakukan tracking atau pendakian pada individu dalam suatu ruang. Sebaiknya area atau ruang langsung disurvei atau langsung dicatat di dalam peta. Baik, yang kedua adalah chart based. Metode ini hanya menghitung perilaku dalam bentuk grafis saja dan biasanya bersamaan dengan data waktu. Dan metode ini tidak menempatkannya di dalam peta lingkungan. Baik, yang ketiga atau yang terakhir adalah pelacakan jejak. Mengamati setiap kegiatan fisik yang biasanya dilakukan dengan meneliti setiap jejak yang nampak, misalnya jejak pola lalu lalang seseorang dan jejak pola pengguna di setiap halaman terbuka. Yang kedua adalah terpusat pada tempat. Biasanya contoh ini saya ambil pada taman bermain anak-anak. Kita melihat bahwa taman bermain anak-anak pasti banyak menggunakan permainan. Nah, dari sini kita bisa amati bahwa di mana tempat yang paling banyak digunakan anak-anak. Saat kita sudah menemukan tempat di mana anak-anak itu lebih banyak berkumpul, maka di tempat itu kita bisa menentukan dana untuk membuat suatu tempat yang anak-anak bisa gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelin Jiloy dengan nomor stambuk F22119051. Saya berasal dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan teknik pengumpulan mengenai tahap wawancara. Berikut saya akan menjelaskan tahapan wawancara dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama,
wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara juga bisa dilakukan dengan pedoman atau tanpa pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok untuk mendapatkan data yang akurat yang lebih detail dari narasumber tersebut. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam suatu organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Untuk memperoleh data yang kredibel, maka interview harus dilakukan dengan knowledgeable responden yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti. Jadi maksudnya untuk memperoleh data yang akurat dan efisien, kita itu harus melakukan knowledgeable responden yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang kita teliti. Untuk membuat responden mau bekerja sama, kita harus bisa merangsang pihak lain agar bisa mau meluangkan waktunya untuk diinterview. Maka perilaku pewawancara dan responden harus selaras sesuai dengan perilaku yang diterima secara sosial sehingga ada kesan saling menghormati. Nah, selain itu, interview juga harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat menciptakan rasa senang, rasa santai dan bersahabat, serta jernih dalam melakukan wawancara tersebut. Nah, kemudian peneliti atau kita sebagai orang yang mewawancarai narasumber, kita harus berbuat jujur dan mampu meyakinkan kepada si orang yang kita wawancarai bahwa identitas responden tidak akan pernah diketahui pihak lain kecuali peneliti dan responden itu sendiri. Jadi sebagai orang yang meneliti dan yang meminta informasi dengan orang yang kita wawancarai, kita itu tidak boleh membocorkan informasi atau data-data pribadi atau hal-hal yang sangat bersifat pribadi untuk diberitahukan kepada orang lain. Jadi kita harus meyakinkan orang yang kita wawancarai agar orang yang kita wawancarai bisa percaya kepada kita dan bisa memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini, dan perasaan pribadi. Untuk memperoleh data ini, peneliti dapat menggunakan metode wawancara standar yang schedule. Yang kedua itu interview standard after schedule atau interview informal. Selanjutnya, teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis dengan tidak sistematis. Yang dimaksudkan dengan secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara. Dan yang disebut tidak sistematis itu berarti peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrumen pedoman wawancara. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, wawancara ini juga bisa dilakukan secara tanpa tatap muka atau lewat telekomunikasi atau dengan HP, laptop, dan alat elektronik canggih saat ini.
Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka kita harus melakukan kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang. Yang kedua, cari tempat dan waktu yang telah disepakati bersama dengan informan atau orang yang akan kita wawancarai. Yang ketiga, mulai pertanyaan dari hal-hal yang sederhana hingga ke hal-hal yang serius atau inti dari topik yang mau kita tanyakan kepada orang yang mau kita wawancarai. Yang keempat, bersikap hormat dan ramah terhadap informan. Yang kelima, tidak menyangkal informasi yang diberikan informan. Yang keenam, tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian. Yang ketujuh, tidak bersifat menggurui terhadap informan. Yang kedelapan, tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah. Dan yang kesembilan, sebaiknya dilakukan secara sendiri, tidak berkelompok. Yang ke-10, ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap. Setidaknya terdapat 2 jenis wawancara, yakni 1 wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, wawancara terarah atau guide interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi, wawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan si informan atau orang yang kita wawancarai, sehingga suasana menjadi terasa lebih kaku. Dalam praktik, sering juga terjadi jawaban informan yang tidak jelas atau kurang memuaskan. Jika ini terjadi lagi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab tidak tahu. Jika terjadi jawaban tidak tahu, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak lekas-lekas pindah ke pertanyaan lain, sebab makna tidak tahu mengandung beberapa arti, yaitu yang pertama, informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk menghindari jawaban tidak mengerti, dia menjawab tidak tahu. Yang kedua, informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman, dia menjawab tidak tahu. Yang ketiga, pertanyaan bersifat personal yang mengganggu privasi informan, sehingga jawaban tidak tahu dianggap lebih aman. Yang keempat, informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Karena itu, jawaban tidak tahu merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian kualitatif, dikenal berbagai model wawancara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Jadi, maksudnya hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana biasa, sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari yang tidak formal. Tujuan utama wawancara mendalam adalah untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara jenis ini mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar
Pokok pembicaraan dalam petunjuk wawancara. Petunjuk umum berfungsi untuk menjaga agar pokok pembicaraan yang direncanakan dapat tercakup secara keseluruhan dan pembicaraan tidak keluar dari topik dan kerangka besar yang direncanakan. Yang ketiga, wawancara baku terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Wawancara jenis ini perlu digunakan jika dipandang variasi pertanyaan akan menyulitkan peneliti karena jumlah informan yang perlu diwawancarai cukup banyak. Yang keempat, wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Keuntungan wawancara terstruktur ini adalah tidak dilakukan pendalaman pertanyaan yang memungkinkan adanya dusta bagi informan yang diwawancarai. Yang kelima, wawancara tidak terstruktur. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, dan penafsiran kembali serta pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan wawancara terstruktur adalah dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Dalam wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari narasumber atau informan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti perlu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menemukan siapa informan yang akan diwawancarai. Yang kedua, menghubungi atau mengadakan kontak dengan informan untuk menginformasikan wawancara yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara. Yang keenam, bentuk pertanyaan dalam wawancara. Bentuk-bentuk pertanyaan dalam wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan. Yang kelima, pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Yang keenam, pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Yang ketujuh, pedoman wawancara. Agar wawancara berjalan dengan efektif sesuai rencana yang disusun, maka peneliti perlu menyusun pedoman wawancara sebagai pemandu jalannya wawancara. Manfaat dari pedoman wawancara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses wawancara berjalan sesuai rencana. Yang kedua, dapat menjaring jawaban dari informan sesuai yang dikehendaki peneliti. Yang ketiga, memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang keempat, peneliti lebih berkonsentrasi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Yang kelima, mengantisipasi adanya pertanyaan yang lupa atau terlewat yang disampaikan. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan wawancara. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan teknik wawancara. Yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti.
Yang kedua, dapat memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Yang keempat, bersifat fleksibel, dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Yang kelima, dapat menggali informasi yang bersifat non-verbal. Yang keenam, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Yang ketujuh, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedelapan, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan. Yang kesembilan, mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Adapun kelemahan dari teknik wawancara dibandingkan dengan teknik yang lain dalam pengumpulan data penelitian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Yang keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Yang kelima, sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Untuk mendapatkan data hasil wawancara yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan simpulan penelitian, maka peneliti perlu melakukan triangulasi. Manfaat dari triangulasi adalah yang pertama, untuk memperbaiki ketidaksempurnaan instrumen. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan hasil penelitian. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menggali data dengan lebih mendalam. Demikian penjelasan saya mengenai tahapan wawancara dalam teknik pengumpulan data. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan kata dalam kelompok 2 saat mempresentasikan, dan saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.